Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warudatan lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Mang Haji Donald. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya. Alhamdulillah saya bisa, ini baru punya nih video HP yang bisa ngerekam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Sekali lagi segala puji milik Allah, dan semoga sholawat serta salam dilimpahkan untuk junjungan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan saya di sini adalah mengucapkan selamat datang kepada jemaah haji Indonesia. Sekali lagi selamat datang jemaah haji Indonesia. Harusnya dari mulai kemarin ya, tanggal 11 waktu kepulangan, tapi nggak apa-apalah. Saya karena ingin berbagi kepada saudara-saudara, kepada teman-teman semuanya. Ingatlah ya bahwa saudara kita, kerabat kita, apalagi orang tua kita yang tahun ini dikasih kesempatan berangkat, ini kesempatan kita untuk menyambut beliau, sambut beliau. Jangan lupa dengan mengucapkan salam, dan jangan takut untuk mencium keningnya ya, karena kening beliau itu yang dipakai sujud di tanah suci, di dua masjid tersuci itu, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Apalagi orang tua, saudara kita atau kerabat kita yang berangkat haji tahun ini, beliau itu bersujud di Armina. Itu kesempatan luar biasa buat kita untuk berucap selamat. Sekali lagi tolong ya, kalau Anda memang punya cita-cita, ada orang yang ngomong, saya cita-cita pengen berangkat haji atau berangkat umroh, tapi tidak pernah mengantar dan tidak pernah menjemput. Maaf ya, bukan artinya mendahului yang maha kuasa. Kita kesempatan untuk dipakai kesempatan ini untuk menyambut saudara atau kerabat kita, apalagi kalau orang tua, itu mah harus harus diutamakan. Sekali lagi selamat datang jemaah haji Indonesia yang kemarin ditempatkan di Mispalah, di Sisa, di Raudhah, di Mispalah, atau di Jarwal. Semuanya itu adalah nikmat dari Allah. Semuanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Kalaupun ada yang mobil juga pakai bis bis yang disiapkan oleh pemerintah, itu juga itu kenikmatan. Alhamdulillah. Tapi yang paling bahagia adalah Indonesia tuh, jangan salah ya, Indonesia sekarang menempati 70 maktab. Jumlah jemaah haji Indonesia tertinggi di dunia. Kalau dibilang diluruskan aja lah gini, Indonesia tuh urutan pertama di dunia. Indonesia tuh jumlah jemaah hajinya 220.000. Ini luar biasa, Indonesia nomor 1. Nah, Pakistan walau ibu kotanya Islamabad, tapi mereka hanya urutan nomor 2. Hanya urutan nomor 2 dengan jumlah jemaahnya 180.000. Terus yang ketiga India 175.000. Yang keempat Bangladesh, yang kelima Nigeria, yang keenam Iran yang sekarang lagi berantem sama negara itu, si setan Yahoo lagi berantem. Jazair urutan 7, Turki yang begitu kita lihat di sana jemaahnya sangat banyak, karena Turki itu jemaahnya sangat setia untuk berjalan kaki di Madinah, di Mekah, bahkan waktu mau berangkat ke Arafah pun mereka lebih senang berjalan kaki, tidak menggunakan bis taradudi yang seperti kita pakai. Kalau mereka lebih banyak berjalan kaki. Negara Mesir yang begitu itu tempat lahirnya para nabi, itu urutan ke-9. Kita tuh unggulan di dunia. Dari dulu kita tuh jadi unggulan. Yang ke-10 adalah Sudan. Dan negara-negara lain itu tidak masuk hitungan. Karena apa? Jumlah jemaahnya hanya sedikit. Begitu hanya sedikit sekali.
Alhamdulillah ya, sekali lagi selamat datang jemaah haji Indonesia yang kita tuh Indonesia tuh sampai kelompok terbangnya aja berjumlah 266. Itu luar biasa. Itu dibagi 2 gelombang ya, ada gelombang 1 terus yang mendaratnya di Madinah. Itu bersyukur aja lah ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Haji, Bu Haji yang sudah datang. Saya salam hormat ya kepada saudara-saudara, sekali lagi tolong saudara kita itu kita sambut kedatangannya, kita sekolah barang sunnah masa sonoan betul-betul karena kebanggaannya bisa kembali ke tanah kelahiran. Begitu. Alhamdulillah sekali lagi jemaah haji Indonesia tuh urutan pertama karena memang luar biasa ya. Nah ini harus kepulangan tuh Indonesia tuh paling panjang ya kepulangannya pun dari 11 Juni kemarin 11 Juni sampai tanggal 25 Juni nanti. Itu gelombang pertama, dan gelombang kedua tuh tanggal 26 sampai tanggal 12 Juli. Luar biasa, kita tuh sangat banyak. Belum juga petugas haji. Petugas haji biasanya setelah beres kepulangan seluruh jemaah haji Indonesia. Sekali lagi selamat datang kepada saudara-saudara semuanya. Jangan lupa untuk menyambut saudara-saudara kita yang baru datang. Haji Indonesia itu betul-betul udah karunia, karena ini cerita sejarah Indonesia. Dari dulu saya pernah datang ke Museum Haramain. Indonesia tuh dari dulu udah paling banyak jemaahnya. Dari dulu. Cuman ya memang karena dulu belum ada tercatat. Yang tercatat tuh tahun 1600-an ya. 1600-an itu baru tercatat. Bahkan yang lucunya di Jawa Barat. Di Jawa Barat yang datang ke Tanah Suci itu bukan orang Bandung. Yang lucunya saya baca di maaf sekali ini saudara-saudara semuanya, saya baca di Museum Haramain yang berangkat itu yang pertama tahun 1600 itu orang Garut. Lucunya orang Garut ya, mesti orang Bandung. Itu di waktu saya baca di Haramain, keberangkatan mereka dari kota Garut menuju Jakarta tuh membawa perbekalan sampai 20 roda pedati ya. Roda pedati itu roda yang ditarik sama kuda ya. Itu 20 roda. Yang 10 roda itu untuk bekal, dan yang 10 roda lagi untuk bekal si calon jemaah haji. Yang saya jadi pikirkan dan saya merasa terpilunya, berangkat ke haji ke sana mereka tuh nggak pakai duit sama seperti kita. Kita kan sekarang pakai duit ya. Berangkat haji pakai uang udah jelas lah. Dulu kan nggak tahu pakai apa. Bisa naik kapal kapal layar atau kapal api, saya nggak ngerti lah. Pokoknya kapal laut aja. Mereka tuh bayarnya pakai apa gitu. Jangan jadi bingungnya. Apa pakai uang waktu itu gitu, belum ada Indonesia juga waktu itu belum masuk penjajah. Lagi pula ya nilai tukar waktu itu uang tuh di mana saya nggak ngerti, belum mengerti. Nah hebatnya lagi ya Bapak Ibu Ibu Haji dan Bapak Haji yang baru datang, dan saudara-saudara juga yang punya kerabat berangkat haji tahun ini. Itu hebatnya jemaah haji dulu, karena perjalanan itu berangkatan pulang tuh 1 tahun jadi kurang lebih 2 tahun. Kenapa? Karena waktu saya baca jemaah haji yang dari Garut itu, begitu dia datang ke pelabuhan ke Tanjung Priok, mungkin sekarang namanya Tanjung Priok, dulu namanya apa nggak tahu deh. Nah dia tuh nggak langsung berangkat seperti kita sekarang, menunggu masuk asrama haji dan segala. Dulu nggak ada. Nah setelah itu dia bekerja dulu di pelabuhan, terus mencari informasi kapal yang akan berangkat ke sana, mungkin seperti itulah ya. Setelah masuk kapal, nah dia tuh di kapal tuh tidak seperti jemaah haji sekarang duduk manis, nanti ada pramugari yang menyiapkan makan segala macam, enggak.
Jadi di ceritanya itu mereka tuh di kapal laut tuh dia bekerja membersihkan kapal, istilahnya jadi membantulah ya kru atau kru pesawat kapal laut itu. Mereka jadi nyuci dan segala macam, mungkin apalah saja, kurang paham. Nah, yang kebanggaannya setelah dia selesai mengerjakan pekerjaan, waktu malamnya bapak sepuh-sepuh kita tuh dimanfaatkan untuk belajar agama. Makanya jemaah haji dulu berangkat haji itu anggaplah ya orang biasa-biasa, tapi kalau kepulangan dia pasti jadi kiai haji ya. Dia bukan haji lain tapi kiai haji. Kenapa seperti itu? Karena waktu selama 2 tahun tuh dia 1 tahun atau 2 tahun pulang pergi itu dia nggak ada kegiatan di kapal. Ya malamnya mau ngapain? Ya pasti belajarlah daripada nganggur tepuguh kalau orang Sunda bilang. Pasti beliau tuh belajar baca Quran, baca hadis, baca kitab dan segala macam. Karena waktu 1 tahun dan atau 2 tahun pulang pergi, akhirnya beliau itu sepuh-sepuh kita tuh pulang haji tuh luar biasa. Dia tuh punya ilmu yang waduh luar biasa ya. Pemahamannya, terus segalanya lah. Makanya dulu itu kalau pulang haji itu dia bukan punya gelar haji saja, tapi kiai haji. Nah, kenapa kalau haji, kenapa ada nama haji? Itu dipakai Belanda ya. Dulu tuh Belanda sangat paham bahwa ada orang Indonesia yang berangkat menunaikan ibadah haji ke sana. Nah, kalau pulang itu dikasih gelar haji. Kenapa? Biar bisa membedakan masyarakat biasa atau seorang haji. Karena haji dulu itu orang Belanda menganggap tuh dia orang modern secara berpikirnya, secara pergaulannya, bahkan mengenal dunia luar. Itulah luar biasanya. Cuman dari sekian tahun perjalanan haji Indonesia, maaf saya minum dulu sebentar. Itu tahun 1921 Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau tuh ketua, kalau sekarang dibilangnya ketua lah ya, Muhammadiyah. Itulah yang mencetuskan, dan beliau datang ke Arab Saudi untuk meminta fasilitas untuk haji. Karena sebelumnya tuh haji tuh tidak seperti apalah, saya nggak ngerti. Cuman dulu tuh haji tuh seolah-olah kalau sekarang bilang sebetulnya backpacker ya. Backpacker, jadi dia berangkat ya kayak wisata gitu. Nah, akhirnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau meminta kepada kerajaan Arab Saudi untuk memberi fasilitas untuk jamaah haji Indonesia. Waktu itu masih pakai pakai kapal laut ya, cuman makin kesini karena kapalnya makin modern, akhirnya perjalanan hanya 6 bulan. Waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau bawa jemaah tuh sampai 500 orang se-Indonesia ya, waktu itu se-Indonesia kebayang 500 orang. Nah, beliau pakai kapal laut selama 6 bulan. Nah, kapal laut tuh masih dipergunakan sampai tahun 70-an tuh masih dipergunakan. Nah, sejak itu tahun 1979 barulah pemerintah Indonesia mengganti fasilitas untuk berangkat haji itu hanya tahun 79 ya, waktu Presiden Soeharto dicetuskan untuk memakai pesawat terbang. Waktu itu masih DC-10. Jadi semenjak itulah perjalanan haji itu istimewa karena memakai pesawat terbang. Kayak sekarang ibu bapak kan hanya 8 jam, kalau orang Jawa wilayah barat itu hanya 8 jam ke tanah suci. Kalau wilayah tengah macam orang Sulawesi itu kan 9 sampai 10 jam. Itulah
Kalau dulu ibu bapak itu, waduh luar biasa ya, makanya ibadah haji itu luar biasa, sangat luar biasa ya. Makanya orang suka menganggap doanya juga mudah-mudahan jadi haji mabrur. Ya karena apa? Karena ibadah haji itu salah satu ibadah yang pakai biaya ya. Sedangkan kalau kita melaksanakan rukun Islam yang lainnya kan nggak pakai biaya, apalagi sholat pakai biaya apa gitu kan. Ya kalau haji itu kenapa diistimewakan, karena luar biasa ya, perjalanannya juga memang bukan main-main. Bahkan ada orang yang menganggap bahwa berangkat haji itu ada yang menangis karena menganggap dia tuh mau diantar ke liang lahat. Itulah luar biasanya. Karena apa, di perjalanan tuh kalau dulu tuh memang bisa 50-50 ya. Bisa pulang, bisa berangkat selamat, terus nggak bisa pulang lagi. Kalau dulu karena kapal laut, kebayang kapal laut juga kapal laut yang bukan modern, yang masih pakai layar dan udahlah, saya nggak tahu. Begitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah haji, ibu haji, bapak haji yang udah datang, saya ucapkan selamat datang di Indonesia. Saya berpesan kepada saudara-saudara saya, kerabat-kerabat, tolong teman-teman, kembali lagi sekali saya ingatkan, tolong nanti sambut ya, kerabat kita, saudara kita maupun tetangga kita sambut. Kenapa? Di beliau tuh kalau kita datang terus disambut tuh ada kebahagiaan. Lagi pula beliau waktu pulang ke Indonesia ada yang ngomong begini, selama 40 hari itu beliau tuh masih suci. Kalau kita minta doanya pun ya orang suci, pasti Allah ijabah ya. Sekali lagi saya berpesan kepada saudara-saudara, tolong sambut, karena ini sampai tanggal tanggal 15 Juli ya kepulangan. Bapak Ibu yang ada di wilayah Indonesia nanti mungkin bisa bertanya ke Kemenak masing-masing tanggal berapa, karena itulah tanggal kepulangan. Sekali lagi saya ikut berbahagia Bapak Ibu haji yang sudah datang ke Indonesia, dan kepada saudara-saudara yang keluarga, kerabat, atau apalagi orang tuanya berangkat haji. Ini kesempatan kita yang tidak berangkat untuk menyambut beliau. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan Allah memaafkan, karena saya bukan ahli agama. Saya hanya Mang Haji Donald, tukang bubur ayam, tukang mie bakso. Tapi karena saya punya kebanggaan dengan haji, saya bangga dengan keberangkatan orang berhaji. Saya sering suka meneteskan air mata kalau ada yang berangkat haji. Karena apa? Saya merasa iri kapan saya bisa berangkat lagi begitu. Ya, sekali lagi selamat datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Tapi tetap saya usul sekali lagi, sambut saudara kita itu, famili kita itu, kerabat kita itu, apalagi kalau orang tua kita, sambut mereka. Sambut dengan kebanggaan, dengan air mata. Jangan lupa cium kening mereka. Cium kening mereka. Karena apa? Haji itu luar biasa ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.